Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya sedikit menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Komite, dan saya juga menyaksikan serah terima siswa dari sekolahan ke perwakilan orang tua. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dititipkan sebelumnya, kemudian dikembalikan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dikala Bapak Ibu menitipkan ke sekolahan itu, tentunya pasti memiliki kepercayaan bahwa sekolahan itu bisa membawa amanah dengan baik. Dan tadi juga disampaikan bahwa sangat bersyukurnya perwakilan orang tua menyampaikan ternyata anak-anak kita itu luar biasa memiliki prestasi-prestasi baik akademis maupun non akademis ya. Walaupun SMA Negeri 1 Ciawi Gebang ini berada di wilayah timur Kabupaten Kuningan, tetapi prestasi-prestasinya luar biasa. Dan saya sudah berkunjung juga ke sekolahannya, penataan sekolahan, para gurunya yang begitu semangat untuk memberikan pengalaman-pengalaman pembelajarannya terhadap anak didik kita, itu luar biasa. Patut kita acungin jempol. Maka dari itu, dalam kesempatan ini juga saya akan memberikan sedikit mungkin pesan khususnya buat anak-anak kita yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ada pepatah mengatakan begini, dulu waktu SD kita semua sekolah, pada saat lulus, kamu lanjutkan sekolahnya ke SMP, kalau nggak ke MTS, untuk mempersiapkan masa depan. Begitu ke SMA, SMP, begitu juga bahasanya. Kamu siapkan masa depan ini dengan pendidikan di SMA nanti. Begitu sekarang di SMA, kata itu tidak lepas ternyata. Lanjutkan ke perguruan tinggi negeri untuk menyongsong masa depan. Artinya apa? Setiap jenjang ini, anak-anakku sekalian, kalian harus membangun pondasi hidup. Pondasi hidup, dimana kalau pondasi hidupnya itu kokoh, insya Allah masa depan kalian akan tercapai. Kapan selesainya mempersiapkan masa depan? Ya tentunya kita setelah selesai tugas kita di dunia. Ya, seperti itu. Anak-anakku sekalian, kalian belajar secara akademis itu adalah suatu target utama. Bagaikan kalian memandang suatu lautan yang tidak ada tepinya. Artinya terus harus belajar untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang kalian impikan. Apakah cukup dengan prestasi-prestasi akademis saja? Cukup gak? Tentunya kan tidak. Manusia tidak membutuhkan hanya pintar saja. Manusia itu harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalian jangan henti-hentinya juga memperdalam ilmu keagamaan sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing untuk mendampingi kepintaran kamu itu tadi. Sehingga kalian tidak pintar yang keblinger gitu.
Apakah cukup kalian juga dengan menambahnya dengan keimanan? Tentu tidak, ya, anak-anakku sekalian. Kalian juga harus dibekali dengan apa? Perilaku kalian yang baik, tutur kata kalian yang baik, ya, kalau bahasa Sundanya adalah undak usuk basa, gitu ya. Saya ini terlahir di Kabupaten Kuningan, tapi bahasa Sundanya saya tuh sudah terkontaminasi. Sehubungan saya dari mulai SMA sudah mengembara kemana-mana, sehingga bahasa Sundanya bebaledogan, gitu ya. Jadi punten Ibu Kepala Sekolah, kalau saya diajak bahasa Sunda, sok keder saya tuh. Sedangkan Ibu Kepala Sekolah mah nih, aduh, undak usuk bahasa teh sing kalah piisi dan abdi gitu dah, gitu punten ya, gitu. Ya, karena memang saya mah sudah terkontaminasi, gitu. Bahasa Dayaknya ada di sini, bahasa Papuanya ada, gitu ya, ngalalana. Ya, anak-anakku sekalian, kalian harus memiliki karakter-karakter yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, rajin, selalu rapi, itu kan karakter pribadi kalian. Sopan santun, itu karakter pribadi kalian. Jiwa sosialnya, jiwa membantunya. Ingat bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, di mana bangsa yang besar ini juga memiliki budaya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Kepribadian ini harus melekat di dalam jiwa kita. Jangan sampai negara kita yang dikenal gotong royong, ya, sosialnya juga tinggi, perhatian, ya, kemudian luntur karena memang ada gelombang kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Gelombang peradaban dunia ke Indonesia. Kita harus mencintai budaya-budaya lokal. Misalkan seperti wayang golek, ya, itu kan wayang golek itu khas Jawa Barat, ya. Tetapi ternyata di Cirebon ini juga ada yang namanya wayang khas Cirebon. Saya yakin ini mayoritas sudah tidak tahu ada wayang Cirebon. Karena itu terakhir kayaknya di zaman saya adanya wayang Cirebon itu, sekarang udah nggak ada. Maka anak-anakku sekalian, kalianlah yang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian daripada budaya daerah. Ya, jadilah warga daerah yang memang mencintai daerahnya. Nah, itu tadi sebagai pondasi untuk menyongsong masa depan. Yang terakhir ini sangat penting juga, anak-anakku sekalian, yang harus kalian jaga. Apalagi kalian sebagai anak-anak SMA ini sudah dewasa lah, gitu ya, bukan menjelang dewasa lagi, ya. Harus memahami dan menjaga kesehatan. Harus memahami dan menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah, kesehatan jasmaninya tentunya kalian harus mengkonsumsi pasukan gizi yang baik, supaya badan tetap sehat. Di samping kalian juga berolahraga. Ada dulu, ya, kenapa nih orang tua dulu mah jarang sakit katanya, ya.
jarang sakit, kemudian usianya awet-awet gitu ya. Ada di antara orang tua yang memang memahami itu, memahami tentang olahraga. Cuman olahraga orang tua dulu mah kan ke sawah gitu kan, berjemur di sawah sambil nyangkul, keringatnya habis bercucuran gitu ya. Kalau sekarang barangkali anak-anak sekalian banyak berolahraga berbagai hal ya, main bola dan lain sebagainya, senam gitu ya. Nah, kesehatan rohaninya kalian harus isi dengan tadi nilai-nilai keimanan supaya jiwa kita itu bersih. Tidak selalu suuzon sama orang. Ini gara-gara medsos nih. Nih partai A katanya ngomongnya begini-gini, nggak bener nih. Partai B begini, di medsos itulah gitu ya. Kemudian ini artis ini begini-begini, artis itu begini-gini. Akhirnya karena keimanan kita ini tipis, itu akan terbawa arus dengan isu-isu yang memang tidak benar. Nah, dengan terbawa arusnya itu akhirnya terjebak dalam pola pikir. Pola pikir kalian akan menjadi berat sehingga mengganggu konsentrasi kalian belajar. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Sakit juga kan begitu ya. Anak-anakku sekalian, pesan yang selanjutnya, daerah Ciawi ini adalah daerah pengembangan wilayah Kabupaten Kuningan. Insya Allah ke depan daerah Ciawi Gemang ini akan lebih maju daripada kota Kuningan. Pengembangan kota Kuningan akan ke wilayah timur, bukan ke wilayah barat. Karena ke wilayah barat ke gunung kan ya, ke wilayah timur. Dan sekarang sudah dibuktikan beberapa kantor pemerintah itu sudah banyak di wilayah timur kan begitu ya. Maka kalian semua harus memiliki semangat studi lanjut ya. Udah jangan berpikir yang lain dulu, sekolah aja, kuliah dulu alah ya gitu. Pak saya ini gini, itu semua. Yang penting yang pertama adalah motivasinya dulu. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian semua. Untuk penutup, saya akan membacakan pantun lagi nih. Membuat kursi dari rotan untuk diletakkan di ruang tamu. Jangan bersedih, wahai anak-anakku sekalian. Perpisahan ini hanya masalah waktu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.